Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akademia dan pemirsa dimanapun berada, semoga senantiasa dalam kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, saya ditemani oleh Pak Profesor Dr. Pal Harmonis. Beliau adalah pakar komunikasi politik. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, aman, sehat. Ya. Ya, jadi dalam kesempatan ini beliau sengaja diundang ya. Alhamdulillah beliau bisa berkenan untuk bisa mengisi podcast kita, Pak ya. Ya, siap. Dan kita akan bicara mengenai pidato Presiden Prabowo pada hari lahir Pancasila, Pak, kemarin lalu. Iya. Dan ini menarik karena banyak sekali pernyataan-pernyataan yang menghentak kita, dan itu menarik perhatian kita untuk mencermati sejauh mana pengaruh dari apa yang beliau sampaikan. Dan Bapak sebagai orang yang memahami betul konteks komunikasi politik tentu punya pandangan-pandangan yang penting untuk dibagi kepada pemirsa, khususnya para akademia, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam pidatonya itu. Barangkali apa yang ingin Bapak sampaikan ya mengawali dialog kita, Pak. Silahkan, Pak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, para pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada, pidato seorang presiden, ya dimanapun negaranya, itu selalu menarik. Apalagi ya kan negara kita termasuk negara besar. Maka tentu pidato presiden itu perlu kita pahami cermati dengan sangat baik. Kenapa? Karena pidato seorang presiden bukannya sekedar sebuah pidato, tapi punya implikasi, punya dampak terhadap ya tentu secara umum ada kepada warga negara bersangkutan. Karena bagi saya pidato sekali lagi ya kalau orang bicara masalah SK keputusan, ya pidato presiden itu juga bagian dari sebuah proses untuk tercapainya sebuah keputusan. Yeah. Itu yang paling penting bagi saya. Maka karena itu kan ya, pidato presiden sekali lagi tidak bisa kita pahami hanya sekintas lalu saja. Perlu kita cermati, kita perlu analisis secara lebih mendalam. Apalagi sekali lagi saya katakan kalau itu terkait dengan kepentingan masyarakat. Itu paling penting, itu yang pertama dulu. Betul ya. Oke. Ini kan ada pernyataan-pernyataan yang menarik perhatian publik, Pak ya, berkenaan dengan ketegasan beliau untuk bisa menegakkan hukum, termasuk beliau juga menegaskan bahwa tidak mengenal latar belakang partai, latar belakang keluarga, ketika ada indikasi terkait dengan penyalahgunaan hukum, ya, itu beliau akan tindak secara tegas. Nah, Bapak melihatnya ini sebagai lip service politik, ya, atau seperti apa, Pak? Ya, sebagai seorang muslim yang baik, kita harus selalu berangkat dari praduga. Kalau bahasa saya adalah husnuzan. Kenapa? Karena husnuzan itu ada dalilnya, innallaha lazni abdihi gitu. Kalau kita harus selalu bersangka baik. Nah, apalagi menurut saya, kalau saya mengatakan begini, pernyataan presiden perlu kita beri apresiasi. Kenapa? Karena kita butuh memang, kalau dalam bahasa agamanya tegas dalam artian harus menyampaikan sesuatu itu ya kan tidak apa kalau tidak setengah-setengah ya, tidak apa sekedar ucapan, Pak. Ya, sekedar itu. Tapi memang harus dinyatakan, apalagi sekali lagi intonasi, voice of tone itu atau tekanan suara itu mengandung sebuah makna bahwa sesuatu yang disampaikan ini betul-betul serius, ini nggak main-main gitu. Ya. Nah, meskipun ya kembali kita melihat kita tentu tidak sebatas hanya sekedar tegas saja. Ini yang paling penting bagi saya. Tapi yang jelas tetap kita beri poin satu. Poinnya adalah ketegasan itu sebuah keharusan. Yang paling penting satu. Nah, yang kedua, tentu ini perlu di follow up. Jangan hanya ketegasan, hanya tinggal ketegasan saja. Yang penting adalah bagaimana implementasinya, bagaimana follow up-nya, bagaimana tindak lanjutnya dari sebuah pernyataan yang dinyatakan secara tegas itu. Itu yang paling penting.
Nah, sekali lagi, masyarakat kita biasanya kalau dikaitkan dengan ini, dengan teori komunikasi yang efektif, nah itu nanti. Nah, masyarakat akan terpengaruh dengan pernyataan-pernyataan tegas tadi jika ini kita analisis namanya message analysis, namanya analisis pesan namanya. Nah, yang kedua yang paling penting itu adalah kita juga nggak bisa melupakan bahwa pesan juga akan terkait dengan siapa yang menyampaikan pesan. Berarti kita analisis namanya komunikator analisis namanya. Ya. Kalau dalam konteks politik berarti political communication analysis namanya, analisis komunikator politik itu paling penting. Nah, tentu kalau kita gunakan perspektif keilmuan itu biasanya melihatnya misalnya pesan itu harus menarik, namanya message appeal namanya. Yeah. Nah, pesan itu menarik. Kalau kita perhatikan analisis yang sampai Pak Prabowo itulah, ini masyarakat butuh nih. Pesan begini mereka butuh, mereka perlu gitu loh. Nah, itu artinya apa yang sampai Pak Presiden Prabowo itu adalah sesuatu yang menurut saya memang baik. Itu sesuatu yang memang harus seperti itu dikatakan gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena masyarakat butuh itu. Maka dalam teori namanya ada namanya teori dependensi namanya, ketergantungan. Masyarakat memang tergantung ke pesan seperti itu gitu. Kenapa? Apalagi bicara masalah ya ini kan masalah berbangsa dan bernegara namanya, ya kan. Pak Presiden bicara tentang masalah apa? Masalah bahwa pemberantasan korupsi itu kan. Ini nggak boleh setengah-setengah itu siapapun orang terlibat itu paling penting. Nah, yang kedua yang disampaikan Presiden itu menurut saya rasional, masuk akal. Meskipun sebenarnya secara teori harus didukung oleh data dan fakta. Tapi karena yang bicara adalah Presiden, nggak mungkin Presiden nggak bicara tidak di backup oleh data, nggak mungkin, fakta nggak mungkin. Nggak mungkin Presiden hanya bicara kalau bahasa ilmu namanya common sense ngarang-ngarang kan nggak mungkin, pasti itu. Ini asumsi linearnya gitu loh, kita bicara linearitas ya. Atau kita bicara bahasa lain namanya inline-nya gitu, harus bergaris lurus gitu. Kenapa? Karena sekali lagi katakan kalau Presiden ngomong tanpa data dan fakta, nah dampaknya adalah kepada siapa? Itu kepada masyarakat kita, kepada bangsa negara kita ini. Yang ketiga, saya lihat ada Prabowo itu perhatikan ada bukan hanya ada sentuhan emosinya gitu loh. Emosional touch-nya ada situ gitu. Masyarakat dikiring supaya apa? Kembali komit kepada bangsa. Ini kan persoalan nation itu kan nation itu kan semangat spirit nation ya, semangat berbangsa itu bagus sekali. Nah, yang terakhir tentu ya masyarakat yang selama ini sudah bosan misalnya teman-teman yang mungkin tidak tegas itu kan bahasa yang lembut-lembut saja yang tidak semangat. Nah, sekarang tapi untuk kembali lagi ini nggak lepas dari karakter sebagai seorang presiden. Itu. Kemudian yang kedua yang penting saya katakan tadi adalah masalah daya tarik komunikator namanya. Nah, ini pasti kait ini. Kait ini antara pesan dengan komunikator sendiri. Arti kita komunikator political communication analysis namanya. Menurut teori katakan bahwa komunikator akan berhasil pertama dikatakan namanya sebut dengan performance. Tampilan Prabowo kan itu dengan topi wajah dengan itu kan luar biasa menurut saya nggak semua orang yang tampil dengan seperti itu meyakinkan lah. Iya, tampil dengan prima. Yang kedua di dalam tadi mengatakan begini, ini ada faktor genetika keberhasilan orang itu. Nah, kalau kita lihat Prabowo ini kan terahnya keturunan orang hebat itu pasti itu. Apalagi dengan bapaknya Profesor Sumitro Djahadisomo, orang luar biasa, bengawan ekonomi Indonesia apa nggak kenal Yang ketiga kita lihat adalah faktor pendidikan. Jadi dia luar biasa gitu nanti. Nah, yang terakhir adalah faktor pengalaman kita lihat. Nah, faktor networking semacamnya. Nah, ini kalau secara ilmu kalau paralel ini bagus banget nih. Pesannya menarik, komunikator menarik. Nah, tapi ada satu teman-teman, jangan lupa kadang-kadang kita ini ada namanya konsistensi namanya. Ini yang paling penting ini. Kira itu ya. Sementara dulu. Nah, jadi memang kalau ditinjau dari komponen komunikasi dalam hal ini komunikator dan pesannya itu memang menarik perhatian publik, Pak ya. Apalagi beliau adalah seorang presiden, kemudian yang disampaikan juga menyangkut mengenai persoalan bangsa dan permasalahan yang dihadapi bangsa dan beliau punya tanggung jawab untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut.
Nah, yang menariknya lagi adalah beliau mengakui, Pak, bahwa di pemerintahan ini banyak para pejabat tinggi yang tanda petik ya diduga menyalahi aturan kaitan dengan persoalan kinerja yang rendah begitu. Kemudian dikaitkan dengan ketegasan Pak Prabowo, apakah kira-kira Pak Prabowo menurut Bapak bisa menyelesaikan masalah yang dihadapi para anak buahnya, Pak? Iya. Mindsetnya menurut saya, kalau Prabowo itu menurut saya mindset bukan hanya menyelesaikan persoalan untuk pribadi. Sekarang bagaimana dia membuat teamwork yang bagus, itu paling penting. Jadi kita cara berpikirnya berdekat teamwork. Kenapa? Kita ini bukan Superman, bukan Superwoman gitu kan itu kan. Betul. Nah, atau Supergirl semacam kita bukan manusia Superman. Maka menurut saya yang dikatakan Prabowo ini kalau betul-betul ini kita kembali ke Prabowo betul adalah kan kalau dalam ilmu itu namanya terjadi internalisasi namanya. Jadi sebuah pernyataan kalau itu merupakan bagian dari dirinya, maka insya Allah dia akan berjuang untuk mewujudkan itu. Gitu. Sehingga apa yang tidak muncul adalah kata orang bercanda kadang-kadang pagi tempe, sore apa gitu deh. Itu nggak muncul dengan anak. Kenapa? Karena itu tidak terjadi internalisasi. Nah kalau ini sudah bisa Prabowo jadikan internalisasi, maka nanti bikin teamwork. Kerja yang bagus. Nah, memang tentu ya kan persepsi umum mengatakan, pengamat juga mengatakan bahwa di Prabowo memang harus ya kan kembali kan menganalisis lagi. Saya tidak bicara masalah resapel, nggak ada hubungan, analisis kembali apakah orang-orang yang ditempatkannya itu betul-betul membackup ini. Ini perlu, makanya. Nah, saya yakin Prabowo ini bukan orang yang bukan orang yang kalau bahasanya bukan yang ecek-ecek, bukan yang kaleng-kaleng itulah itu kan itu. Ini orang menurut saya sudah punya pengalaman. Saya dulu sedikit paham Ian ya. Prabowo itu dulu dia satu tim dengan Bang Din Samsudin. Saya tahu itu. Ada namanya, mereka punya kajian namanya, kalau ada CSIS mereka punya kajian itu. Namanya saya lupa di Gajah Mada itu kantornya. Mereka kajian itu orang hebat semua. Artinya pada sisi membuat analisis dia luar biasa. Nah, cuma tentu bagaimanapun juga saya Prabowo tidak bisa kalau bahasa Jawa ujuk-ujuk tiba-tiba mengganti orang katakan tanpa kan itu kan mendapatkan masukan-masukan yang benar. Makanya menurut saya yang namanya inner cycle, lingkaran kecil itu memang nggak bisa dihindari. Artinya memang orang-orang yang satu tim, satu semangat dengan Prabowo untuk membangun bangsa ini kan itu kan itu betul itu dibentuknya ada gitu itu mati-mati. Nah kalau enggak, saya khawatir kan ya pernyataan Prabowo-nya tinggal pernyataan saja, jadi tidak akan muncul kan itu kan dalam kenyataannya. Jadi tidak terjadi implementasi dari sebuah pernyataan itu gitu Ya, ini salah satu pernyataan yang menarik ya dari Presiden Prabowo ketika itu. Saya kutip saja Pak langsung Pak ya. Saya sebagai Presiden RI melihat masih terlalu banyak penyelewengan, masih terlalu banyak korupsi, masih terlalu banyak manipulasi yang dilaksanakan justru di tubuh pemerintahan, di tubuh kekuasaan. Artinya Pak Prabowo menyadari betul kondisi ini kan ya Pak ya. Nah, ini kan sebuah tontonan tanda petik yang menarik dalam konteks komunikasi politik. Tetapi ini sebuah pertunjukan yang tentu belum selesai Pak ya. Kita mengharap sebuah tontonan lain yang lebih menarik yaitu mengenai pembuktian. Dan Bapak tadi bilang bahwa ini persoalan bangsa dan penyelesaiannya tentu melibatkan teamwork atau apapun istilahnya yang terkait dengan bagaimana peran dari Pak Prabowo sebagai pemimpin untuk mendelegasikan tugas-tugas yang bisa mendukung pemerintahan yang bersih. Begitu Pak ya. Nah ini kaitan dengan Pancasila kan Pak ya, bahwa pidato itu disampaikan pada saat hari lahirnya Pancasila. Nah sebetulnya kalau melihat kondisi sekarang Pak, dengan esensi Pancasila, dan kita tahu bahwa Pancasila diperingati setiap tahun dan selalu bicara kembali kepada Pancasila, kembali kepada Pancasila. Dan kalau kita lihat realitanya, sepertinya justru bukan kembali mendekat, tetapi malah semakin menjauh nih Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat konteks Pancasila? Apakah hanya dijadikan sebagai politisasi untuk kepentingan orang-orang tertentu ketika misalnya ada kelompok yang mencoba memisahkan dari NKRI lalu bicara mengenai Pancasila? Ketika ada hal-hal yang dianggap merongrong negara kesatuan atau kaitan dengan dasar negara, mereka dengan mudah mengadakan Pancasila. Bahkan presiden yang dulu dengan bangga mengatakan saya adalah Pancasila.
tetapi kebijakan yang dilakukan justru jauh dari esensi Pancasila itu sendiri. Nah, Bapak melihat bagaimana sebetulnya konteks Pancasila sekarang ini? Apakah hanya sekedar sebagai tataran dalam konteks politik, atau memang mengarah kepada upaya untuk menjadikan Pancasila sebagai betul-betul falsafah hidup bangsa? Seperti apa, Pak, melihat Pancasila? Iya, saya orang berpikir konsistensi itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan. Harus konsisten. Artinya apa? Harus terdapat garis lurus antara pengetahuan, sikap, dan perilaku. Itu kalau bahasa sebenarnya inline itu nanti. Ya, betul. Jadi kalau tidak terjadi yang inline itu pada seorang tokoh pemimpin, jangan pernah berharap yang lain-lainnya akan membackup program yang bersangkutan. Yang pertama. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Pancasila, kan saya setuju Pancasila bukannya sebuah slogan. Pancasila bukan sebuah rutinitas. Pancasila bukan sekedar hanya jargon-jargon, bukan. Lebih penting adalah makanya makna substantif dari Pancasila itu yang perlu dipahami. Nah, kalau kita menggunakan konsep Nabi kan, katanya orang munafik itu adalah ngomongnya beda perilakunya, berarti nggak inline nanti. Ketika dia mengatakan kita harus mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, apalagi pada saat itu. Yang penting adalah sekarang kalau saya memahami adalah coba kembali, paham betul, kaji betul kembali sejauh mana. Nah, kan kalau saya sih kalau Pak Prabowo sepakat, kan kita maaf ya, saya kemudian setuju lagi sebenarnya kita dulu punya namanya BP7 ya. BP7. Ya, itu nanti. Nah, cuma tentu BP7 sekarang menurut saya harus di-pick up oleh orang-orang yang punya kemampuan yang benar, gitu kan? Dan memang saya juga nggak pernah berpikir bahwa semua orang tuh ikhlas ya, itu susah, karena bagi saya ikhlas itu adalah proses, gitu. Nah, bagaimana sekarang sebenarnya Pak Prabowo kan membentuk tim itu, kalau saya kemudian terserah whatever namanya, saya nggak beri namanya adalah, nah coba teman-teman tidak hanya sekedar, kan kelemahan kita biasanya kita nuduh orang sementara kita lupa dengan diri kita sendiri. Nah, saya kadang-kadang bicaranya ini dengan mahasiswa, kita suka nunjuk orang satu, kita lupa bahwa ada tiga ke kita itu. Itu perpentingannya kan 3-1, ketiga ke kita. Artinya ketika kita menyalahkan orang satu, maka salah kita itu 3. Ketika kita membenarkan orang satu, berarti benar kita. Nah, pasti kita pilih yang benar kita 3 itu berarti. Nah, itu. Makanya sekali lagi kan saya setuju dengan Pancasila, apalagi ini Pak Prabowo ngomongnya menurut saya bagus banget. Cuma saya tetap memberi catatan adalah Pak Prabowo itu harus betul-betul itu menjadikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu pertama untuk dirinya, yang kedua adalah untuk tim yang betul-betul membackup kan yang menjadi mimpi di Pak Prabowo ini gitu nanti. Maka kalau gitu berarti apa? Menseleksi, mencari orang-orang yang betul-betul Pancasila, bukannya sekedar di mulut saja, itu adalah sebuah keharusan lagi namanya. Artinya apa? Orang-orang ini betul-betul, kalau kita lihat dalam sejarah Islam kan banyak tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh kan betul-betul mengimplementasikan. Contoh sederhana adalah masalah ketuhanan, gitu kan? Artinya apa? Bahwa para tokoh-tokoh itu orang-orang yang betul-betul mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan. Maka dalam agama biasa kan ini kan, kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, kan itu kan? Kutuk Allah ke orang yang bisa ngomong doang gitu tapi nggak melaksanakan. Itu artinya apa? Bukan pada tataran, bukan ngomong nggak benar, nggak boleh ngomong, boleh, tapi lebih penting lah selain ngomong terus kita implementasi apa kita ngomongkan itu gitu. Jadi itu mana. Jadi jangan kita teriak-teriak kemana-mana Pancasila, sementara implementasi nilai ketuhan itu nggak muncul Ya, kalau orang Islam paling gampang kan, kita seakan agama sesuai dengan yang sudah pertama itu. Kemanusiaan, ini persoalan kemanusiaan ini penting banget. Kalau saya paling sederhana adalah itu kan, jangan pernah meremehkan orang lain, jangan pernah melecehkan orang lain, itu yang paling penting. Nah, para pejabat kita itu adalah orang-orang yang harus, menurut saya ini bukannya dia kita harus menghormati orang ini, tapi sementara perilakunya anak belah gitu kan, itu kan. Yang dilihat kan pada tataran perilakunya yang paling penting itu. Kan. Kemudian persatuan ini yang paling penting. Kita kadang-kadang hanya persoalan sepele kan, itu kan, kita ribut. Saya sederhana gini, kalau ada menteri mengatakan saya usir kamu ke Papua, itu sebenarnya udah nggak benar itu.
Emang Papua itu kenapa ada apa? Iya. Emang Papua, emang Papua Iya. tempat buangan ya. Pembuangan, Itu ya. kan, itu kan. Betul. Itu namanya menciptakan disintegrasi namanya. Betul. Itu yang paling penting saya. Ini yang kita harapkan itu. Nah, satu lagi yang kita lupa adalah masalah permusyawaratan perwakilan. Nah, ini penting nih. Kalau saya mengatakan sistem pemilu kita ini perlu dievaluasi. Ya, ya. Iya kan itu. Amerika saja negara yang katanya kampionnya demokrasi, Amerika katanya itu mereka masih menggunakan bukan hanya popular vote, tapi ada electoral vote namanya. Jadi ada perwakilan. Menurut saya sebenarnya, nah terlepas plus minusnya Pak Arto, sama Pak Arto sebenarnya sudah bagus itu. Ada yang namanya DPR, ada MPR. MPR itu dari mana asalnya? Dari kelompok ini kan. Nah, walaupun kalau Amerika kan misalkan tergantung kepada besar jumlah masyarakat di negara bagian yang bersangkutan itu kan. Tapi dia nggak menggunakan popular vote. Kenapa? Karena dianggap bahwa belum tentu kan popular vote ini merupakan suara yang sesungguhnya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan realitas kita Indonesia misalnya, orang milih itu bukan karena yang dipilih itu hebat, enggak gitu kan. Kan dilihatnya berapa banyak isi amplopnya, kan muncul nama isinya Mani Piro kan itu. Nah, itu yang perlu kita hindari betul. Nah, lalu muncullah kenapa? Penyeimbangnya adalah tadi electoral vote ya. Karena itu kan ada negara bagian ada wakil-wakil. Nah, kita sudah ada tuh wakil kan. Ada unsur ulamanya, ada unsur pemerintah. Nah, betul, sekarang kita punya bikameral, kita punya DPD kan itu. Tapi DPD kita kan tidak sekuat kan itu kan dibandingkan dengan MPR kita, DPR kita. Harusnya harus sama karena dia mewakili daerah bersangkutan kan. Makanya ketika kasus Amerika misalnya, ketika Al Gore itu popular vote-nya bagus, ya kan? Pendukungnya banyak Al Gore, tapi kemudian kalah sama Bush junior kan kenapa? Karena di elektoral dia menang gitu. Itu artinya apa? Nah, nyatanya apa? Amerika juga ada masalah. Nah, kita semuanya diserahkan kepada popular vote kan itu kepada pemilih-pemilih ini. Nah, di proses kita muncul tadi kan beginilah biar tinggi segala macam kan itu akibat itu. Nah, makanya saya sebenarnya terlepas dari kalau itu berarti ada kaitan amandemen undang-undang terserah lah. Bagi saya bentuk prinsipnya adalah yang memilih itu betul-betul orang yang memikirkan masa depan bangsa ini seperti apa, bukan yang memikirkan jangka pendeknya saja. Kita bicaranya long term bukan short term, betul. Kita bicaranya future bukan today, not today kan itu, but future kita bicara masa depan. Negara ini nggak bisa, negara besar Indonesia ini kan akibatnya kan begini kita sampai hari ini ya kan, terlepas dari plus dan minus segala macamnya itu. Maka sekali lagi bagi saya penting, apalagi terakhir keadilan sosial kan, kita masih lihat itu ada antara pejabat kita. Maka saya sekali lagi berharap betul yang disampaikan oleh Pak Prabowo itu, harapan saya adalah betul-betul terjadi interaksi dengan dirinya gitu deh. Karena mohon maaf kan orang masih mempertanyakan, walaupun saya juga sebenarnya nggak setuju juga kan, ya ini kan masih belum terlalu lama ya teman-teman. Tapi kan indikator akan melakukan perubahan itu kan setidaknya udah muncul ya, apalagi akan saya buru sampai Antartika, kan korupsi. Sementara sisi lain ada pernyataan Pak Prabowo kadang yang kontras ya kan, nah, dengan yang dinyatakan dengan sebelumnya. Saya nggak tahu apakah ini ada hubungan dengan faktor lain atau tidak itu. Dan saya juga sebagai kita memang tidak bisa mengamati sesuatu itu hanya dari luarnya saja. Nah, saya berharap kan mudah-mudahan ini bagian dari strategi saja. Itu pikir saya strategi, karena bagaimanapun saya yakin nggak mungkin Pak Prabowo itu tidak punya utang kalau bahasa ekstrimnya kepada presiden sebelumnya kan nggak mungkin itu kan itu. Orang kita nih biasanya kalau orang punya kontribusi ke kita ada perasaan nggak enak pakai gitu. Nah, tapi mudah-mudahan pakai itu tidak selamanya menurut saya itu kan. Karena ada pertimbangan-pertimbangan lain yang itu lebih penting dibandingkan itu itulah. Itu yang penting bagi saya. Jadi kepentingan bangsa harus lebih diutamakan. Iya, berarti di atas segala-galanya. Apalagi Pak Prabowo bicara di gedung Pancasila ya kan itu kan. Dalam momen Hari Pancasila. Iya, dan gedungnya di Pancasila lagi. Karena pemilihan gedung menurut saya itu nggak mungkin tiba-tiba. Saya berharap betul kan, berharap betul saya ke Pak Prabowo ini kan, bahkan
yang mengucapkan itu kan hari lahir Pancasila di gedung Pancasila kan, mudah-mudahan konsisten betul dengan perilaku Pancasila kan, itu aja, sehingga para pejabat-pejabat dipilih itu betul-betul Pancasilais gitu kan, dalam artian yang saya katakan, artian yang sesungguhnya gitu. Itu kira-kira. Ya, ini ada lagi Pak, satu pernyataan menarik lagi. Saya kutip, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Nah, persoalannya adalah budaya malu kita kan rendah sekali, Pak. Para pejabat yang melakukan penyelewengan, bahkan terindikasi kuat melanggar hukum, itu umumnya tidak mau berhenti secara sukarela, kecuali diberhentikan. Lalu Pak Prabowo mengatakan semua pejabat yang tidak melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Nah, menurut saya mengacu kepada konteks budaya kita yang masih jauh dari budaya malu yang seharusnya ditunjukkan, menjadi sangat sulit ya ketika Pak Prabowo berharap agar pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur gitu, Pak. Nah, ini pernyataan seperti apa sebetulnya, Pak? Iya, saya melihat begini ya. Pernyataan Prabowo saya katakan tadi, jangan yang dilihat yang nampak saja, jangan lihat permukaan. Kalau analisis itu kan harus kita lihat dalam ilmu komunikasi namanya ada makna. The meaning theory namanya, teori tentang makna. Jadi pernyataan yang kasat mata itu belum tentu itu adanya. Nah, saya memahami maknanya adalah kita ini kan orang Indonesia. Orang Indonesia itu memang punya budaya, ya kan? Dia tuh nggak mau mundur. Itu budaya kita kan. Kenapa dianggap mundur terus? Ya ini persoalan mungkin apakah harga diri atau apa gitu. Nah, yang saya pahami dari Prabowo itu sebenarnya dia mau mecat orang, gitu kan? Tapi masih menggunakan budaya kita. Nah, itu. Ada bahasa-basinya. Nah, itu bahasa basinya lah gitu. Itu. Makanya saya bilang tadi. Kenapa? Kalau langsung dipecat nanti kan kesannya terlalu otoriter atau apa ya. Nah, saya melihat Prabowo menghindari itu. Nah, artinya apa? Satu sisi dia menggunakan standar seharusnya, tapi sisi lain dia juga coba memahami budaya yang ada di sebelah kita ini. Itu menurut saya paling penting. Itu. Nah, tapi menurut saya selain itu, yang penting menurut saya adalah Pak Prabowo harus punya parameter. Iya, parameter. Dia harus punya standar. Misalnya orang diangkat sebagai apa? Itu nanti kelemahan kita adalah ketika mengangkat orang itu, kita tidak tetapkan kualifikasinya dulu. Nah, kalau tetap kualifikasi, dia harus jelas kualifikasinya kan. Nah, ini mungkin karena dari awal Prabowo nampung dulu menurut saya. Nah, itu nampung dulu. Kemudian, nah dia mengeluarkan pernyataan kalau enggak kan merasa gagal atau apanya untuk mengundurkan diri kan itu. Nah, budaya kita nggak ada. Nah, saya yakin kan. Ya, apalagi menurut peraturan perundang-undang katanya presiden punya hak prerogatif, gitu kan? Nah, Pak Prabowo nggak mau menggunakan itu secara langsung, gitu kan? Maka muncullah nama bahasa, apakah namanya bahasa basi politik atau apa, gitu, atau menentukan kesadaran. Sementara sisi lain yang kontras masyarakat kita enggak, itu nah itu. Nah, sementara Pak Prabowo maunya kan budaya selama ini yang kota apa itu perlu dilakukan perubahan gitu. Itu. Kalau nggak negara ini tidak akan maju-maju, itu mungkin persepsi. Jadi intinya Pak Prabowo tahu lah ya, bawahan yang dianggap kinerjanya buruk atau melanggar hukum gitu ya. Sehingga beliau dengan basa-basi tadi, dia sebaiknya mengundurkan diri sebelum saya berhentikan. Iya betul, itu bahasa itu. Oke Pak. Ini satu lagi pertanyaan yang masih terkait dengan apa yang disampaikan Pak Prabowo. Kalau nggak salah beliau pernah mengatakan, beliau tidak pandang bulu lah. Latar belakang keluarga siapapun, latar belakang partai politik apapun, ketika mereka melakukan kesalahan atau melanggar hukum, beliau akan tindak tegas. Di sini ada kata-kata latar belakang keluarga, latar belakang partai politik. Ini persisnya apa Pak dalam pengamatan Bapak sebagai pengamat komunikasi politik, Pak? Apakah ditujukan kepada keluarga tertentu begitu atau latar belakang partai politik tertentu? Ya, yang pasti kan beliau menyampaikan itu pasti ada data-data yang bisa menjadi argumentasi sehingga beliau perlu menyampaikan itu sampai menegaskan tidak mengenal latar belakang keluarga siapapun
atau latar belakang partai politik apapun begitu. Ya. Kita bisa melihat dari dua perspektif ya. Pertama perspektif normatif. Normatifnya harus begitu gitu. Artinya nggak ditujukan kepada kan, kalau peraturan normatif ya, ya. yang menurut begitu artinya apa? Ya kan itu kan, ya kalau orang melakukan kesalahan dimanapun kan harus ditindak, segar normatif begitu. Tapi kalau aliran kritis mengatakan nggak sama begitu gitu lah. Nah, kalau kita gunakan yang kritis tentu ya. Nah, Pak Prabowo tuh kalau presiden ya maksudnya, ini kayaknya kasus Pak Prabowo ya. Presiden misalnya, presiden tuh nggak mungkin dia nggak punya data. Ya kan ya. Kita punya lembaga punya badan intelijen segala macam, ada BAIS, ada BAKIN, nggak mungkin nggak punya PBC, nggak mungkin. Persoalan nanti kemudian apakah BAIS, BAKIN, PBC punya kepentingan persoalan lain. Kenapa nanti kalau ini kepentingan BAIS, BAKIN muncul, kan itu akan berimplikasi kepada yang bersangkutan juga. Saya yakin Pak Prabowo nggak mungkin. Yang kedua, Pak Prabowo itu kan juga orang yang sudah matang, saya yakin itu kan nggak mungkin nggak. Makanya kan dia mengatakan itu supaya apa? Orang-orang yang selama ini gitu kan itu kan yang sudah kalau apakah bahasa menikmati kan melakukan perbuatan-perbuatan yang tanda kutip melanggar hukum yang tidak inline dengan segala peraturan perundang-undangan bisa kan itu kan itu Pak Prabowo kan nggak peduli itu kan itu gitu. Makanya harus dapat namanya. Nah, itu sebenarnya warning bagi orang-orang yang selama ini kan itu kan itu kan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan tadi kan, apakah karena kan kedekatan dia keluarga atau apa kan itu kan itu Pak Prabowo tidak peduli dengan itu kan kita ini kan termasuk orang kita ini biasa dia berusaha betul menghindari nunjuk hidung tuh ya. Kenapa? Karena orang yang ditunjuk itu ya kan tidak mungkin tidak akan melakukan pembelaan. Nah, ini implikasinya apa? Energi akan terbuang habis itu loh. Nah, itu makanya sebenarnya warning bagi para pejabat itu kan yang memanfaatkan itu kan memanfaatkan fasilitas apakah untuk kepentingan dia sendiri, keluarga dia atau juga orang yang jadi pejabat karena kepentingan keluarga kan itu. Jadi tanpa memperhatikan ada namanya kualifikasi. Kalau itu ini penyakitnya dia. Ini ada dua tadi. Jadi pertama apakah dia jadi pejabat karena ada yang jabat angkat juga kan? Kemudian lakukan kecurangan sebenarnya. Kemudian apakah karena dia memang pejabat kemudian dia angkat orang lain kan? Itu bukan kecurangan. Nah Pak Prabowo menurut saya ya nggak peduli dengan itu kan dan itu harus sekali lagi. Nah ini menurut saya ini bahasa kalau saya lihatnya ya mudah-mudahan tidak sampai pada tataran normatif itu kan itu karena seorang kepala negara ya harus ngomong seperti itu kan. Nah tapi yang kita pahami adalah ini sebenarnya adalah warning mengingatkan Anda walaupun misalnya kan punya backup juga macam-macam ya kan itu kalau melanggar peraturan perundang-undangan ya harus ini kan itu harus kita proses harus peraturan hukum itu kan itu nggak bisa berlindung di balik itu gitu itu yang paling penting menurut saya paham. Yang pasti beliau punya data lah ya sebelum beliau menyampaikan itu nggak punya data kan kepala negara kan. Jadi memang kita dari luar menerka-nerka latar belakang keluarga siapa yang dimaksudkan begitu ya. Nah itu sebenarnya memang ya kalau saya melihatnya ya sekali lagi kan nggak mungkin ditunjuk kan. Tapi kalau kita lakukan kelas balik sebenarnya semua kita udah paham lah kan latar belakang siapa karena memang kalau bahasanya apa ya, saya akhirnya menggunakan bahasa ini, saya namanya ordal itu nggak bisa dihindari, mau diapain kan? Betul, Pak. Iya kan. Sebagai closing statement, Pak, barangkali apa yang mau disampaikan? Oh iya. Pernyataan penutup ya. Iya. Ya, seorang kepala negara itu harus menginternalisasikan apa yang dinyatakan itu memang harus bagian dari dirinya. Ketika itu sudah menyatu dengan dirinya, maka nanti akan muncul dari pernyataan itu ada prakteknya, implementasinya. Ini yang disebut namanya konsistensi tadi. Tuh. Yang kedua, ya kan, para pejabat negara, presiden memang berusaha harus selalu mengingatkan. Mengingatkan tentu pertama adalah dirinya, kembali tadi dirinya. Kedua adalah mengingatkan mereka-mereka yang diberi amanah untuk ikut membangun sebuah negara bangsa. Artinya apa? Orang-orang yang percaya oleh presiden, ya, kita kaitkan dengan Pancasila, betul-betul adalah
orang-orang yang mengimplementasikan nilai-nilai substantif dari Pancasila. Jadi Pancasila, kata Presiden menurut saya, itu bukannya tinggal slogan, bukannya sekedar sebuah pernyataan rutinitas, bukannya sekedar ya kan sesuatu yang tidak bermakna. Itu yang paling penting gitu. Karena itu sekali lagi kan itu kan ya, saya berharap betul Presiden pertama konsisten, yang kedua Presiden harus, memang saya setuju dengan ketegasan sebuah keharusan, yang ketiga harus selalu mengingatkan, harus menyampaikan dalam semua momen. Menurut saya teman-teman siapapun yang punya amanah mengurus negara, urus negara ini dengan benar gitu. Dan jangan ngurus negara ini kan hanya untuk kepentingan pribadi maupun untuk keluarganya. Kalau terjadi masa lalu, menurut saya biarkan masa lalu selesai. Kita harus tatap masa depan yang lebih bagus lagi. Itu. Ini kita bukan bicara last, kita bicara present, kita bicara future. Kenapa? Menurut saya masyarakat kita di daerah itu masih membutuhkan. Karena namanya pembangunan, apakah di bidang pendidikan, infrastruktur segala macamnya. Banyak jalan-jalan kita rusak, masih banyak orang-orang. Kalau kita bandingkan negara lain, ya kita kadang-kadang ya sedih juga itu. Walaupun kadang-kadang kita bisa berpikir atau punya persepsi lain gitu. Dengan dalil apakah karena perbedaan segala macamnya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Demikian apa yang disampaikan oleh pakar komunikasi politik Profesor Dr. Val Harmonis MSI. Dan hal yang perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kita berharap betul kepada Pak Prabowo untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Dan kita sebagai rakyat mendukung sepenuhnya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan upaya untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi apa yang Bapak sampaikan dalam pidato belum selesai. Kami sebagai rakyat menunggu pembuktian, ya, karena harga diri seorang pemimpin adalah apakah yang disampaikannya, yang dikatakannya mewujud dalam tindakan nyata. Terima kasih Akademia, terima kasih pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.